Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Selamat malam malam, ya. Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan webinar BD Mix Makassar bersama saya Wahyu Fex dan Doni, ya. Jadi hari ini itu adalah hari kita akan webinar lagi seperti biasanya. Kita mau obrolin market lagi. Dan menariknya kalau untuk di materi kali ini adalah materi mengenai jangka panjang. Jadi untuk teman-teman, kita tahu bahwa di market itu ada beberapa musim. Ini hari ini kita akan bahas mengenai kebiasaan market, ya, baik itu di bulan Februari, Maret ataupun di bulan-bulan selanjutnya. Betul. Ini sudah ada beberapa ya yang ikut, ada Kak Evi, ada Pak Farul, ya, ada Kak Rahmat, dan kayaknya yang lain masih baru dapat notifikasi kalau ya, karena memang dari manajemen juga, dari kantor, dari Max itu terlambat menyampaikan, ya, menyampaikan. Jadi kita tidak ingatkan ke teman-teman, ya. Oke, ada Bu Meli juga, ada Pak Abdul, ya, udah baru masuk. Welcome untuk teman-teman semua. Jadi hari ini itu adalah materi yang cukup menarik kalau ya, dan juga akan kita rekam juga setiap webinar yang kita lakukan dari saya pribadi dengan Pak Wahyu, ya, kita akan rekam untuk teman-teman juga bisa pelajarin kembali di rumah, ya. Jadi nggak cuman kali ini misalkan kita ketinggalan, ya, tapi bisa kita ulang-ulang terus, karena mungkin materi yang kita dapatkan itu gampang kita lupa sebenarnya, ya. Makanya jadi kenapa kan memang nanti bagus ya Coach, karena nanti setelah webinar selesai nanti langsung diupload ke YouTube-nya. Ya, jadi YouTube-nya apa? YouTube-nya silakan teman-teman dicari di YouTube-nya, itu Doni Wijaya Forex Channel. Oke, jadi Doni Wijaya Forex Channel. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat-lihat dari webinar-webinar kita sebelumnya, ya, termasuk untuk hari ini juga nanti akan kita posting di grup, ya. Nah, ini. Oke, ini Pak Wahyu, nanti kita silakan lihat market, ya. Jadi kemungkinan kebanyakan saya lihat di sini juga para trader-trader di gold sih saya lihat, ya. Mayoritas di gold. Ya, betul. Jadi materi hari ini juga sama seperti yang disampaikan tadi sama Pak Wahyu, lebih cenderung untuk kita bahas mengenai emas, ya. Apalagi sampai hari ini pun emas lagi anjlok-anjloknya, Pak Wahyu, ya. Saya lihat ada beberapa kayak Pak Farul, ya, ada Kak Evi. Nah, itu kemarin dia sempat entry sell, ya. Betul. Mudah-mudahan hari ini profit, ya. Akun saya juga sell, koleksi sell dari kemarin, dan tengah malam tadi itu udah clear semua. Walaupun kemarin memang sempat votingnya agak besar, tapi alhamdulillah close dengan profit Coach, ya. Betul, betul. Jadi memang kalau dalam trading forex bedanya, ya, memang kita tidak dituntut untuk benar, Pak Wahyu. Betul. Ya, jadi kita dituntut untuk memang, ya, kita dagang di harga-harga yang memang kita rasa ideal untuk transaksi. Dan kita langsung aja mungkin lihat gimana sih sebenarnya pandangan kita mengenai market emas nih untuk di tahun 2022. Iya, Coach. Karena kan memang juga ini juga menjadi salah satu tema yang cukup menarik, Coach. Karena kan kita ketahui sendiri bahwa kan memang momentum harga emas itu kan memang ketika harga itu sedang dalam puncaknya kan memang momentumnya itu ada di akhir tahun dan awal tahun. Nah, sekarang ini kan juga salah satu momentum yang akan kemudian membuat nanti harga itu akan cukup bergerak cukup cepat, itu kan memang salah satunya adalah momentum Imlek, Coach, yang mungkin tinggal beberapa hitungan lagi. Jadi ini Coach kira-kira untuk analisanya Coach Doni dalam mungkin setidaknya kuartal pertama lah sampai bulan Maret ini, atau sampai kuartal kedua dengan bulan Juni, ini kira-kira prediksi gold ini, harga emas ini cenderungnya dia apakah kemudian dia akan tetap akan mengalami penaikan dan dia mungkin akan bisa menciptakan hype yang baru lagi, atau kira-kira pergerakannya seperti apa ini Coach? Mungkin bisa di-sharekan kepada teman-teman pemirsa di sini, Coach. Oke, thank you ya Pak Wahyu, ya. Jadi teman-teman semua udah mulai bertambah, ya, teman-teman kita. Jadi untuk saya coba ini dulu, ya, masuk ke layar, ya. Coba hilangkannya ini supaya pandangannya kita jadi lebih luas. Nah, oke. Jadi kalau untuk saya pribadi, ya, untuk melihat dari pergerakan harga emas, memang sih waktu di hari kemarin adalah merupakan harga emas tertinggi di tahun 2022, Pak Wahyu, ya. Harga high, ya, itu harga sudah masuk di harga tertinggi.
Jadi kalau misalkan kita lihat ya, saya masuk ke yang di daily aja, contohnya time frame daily. Ya. Jadi untuk informasi, website yang saya gunakan ini adalah website dari TradingView, ya, karena memang untuk tampilannya ini jauh lebih baik ya daripada MetaTrader. Ya. Nah, untuk MetaTrader adalah tempat aplikasi kita untuk entry. Jadi kalau untuk mau analisa atau mau lihat tertentu ya mungkin lebih idealnya pakai TradingView. Lebih enaknya sih bagi saya ya, ini personal sih sebenarnya. Iya, nah, jadi orang-orang kan beda tuh, Pak Wahyu. Nah, di sini saya bisa lihat ya, di tahun 2022 itu udah mulai tuh di sini startingnya, ya. Startingnya 2022, harganya itu di 2022 itu open di market di harga berapa nih? 6 Januari, 4 Januari, 3 Januari. Nah ini 3 Januari itu startingnya mulai open di harga 1826. 1826. Betul. Jadi harga open di emas pada tahun 2022 dibuka di harga 1826. Dan itu sempat turun dan masuk ke harga terendah itu tepatnya di tanggal 7 Januari. 7 Januari berarti ya. Hanya sebentar Coach. Ya, hanya sekitar 4 hari. Satu mingguan gitu ya. 1 minggu doang itu harganya sudah capai di harga terendahnya. Harga terendahnya itu di harga 1782. Betul, 1782 harga terendah, dan harga tertinggi itu masuk di hari 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Betul, 2 hari yang lalu itu di tepatnya di tanggal 25 Januari itu harganya adalah 1852. Itu adalah harga tertinggi emas untuk di tahun ini, dan kemudian harganya kembali koreksi. Ya, betul ya, dan koreksi cukup dalam nih. Nah, oke. Bentar. Nah, ini dulu setting. Oke, saya rekam ya, udah yang datang ya. Ayu Puspita. Oke, sip. Aman ya. Gak ada gangguan nih, suaranya kan bisa masuk ke Ayu. Oke, lanjut. Untuk ke depan ya, untuk di market emas tahun 2022, untuk teman-teman yang mungkin mengikuti di kelasnya kita untuk di Trading Like a Pro, kenapa sih saya kemarin cenderung untuk ambil posisi sell? Nah, ini tentu ada betul, tentu ada alasannya kenapa, bahkan sempat ada floating yang cukup besar tapi nggak sampai signifikan. Itu karena pertama alasannya untuk di harga kemarin itu udah masuk ke harga yang udah masuk ke harga tertinggi yang pertama tuh ya. Jadi kenapa kita memutuskan untuk sempat melakukan selling. Nah, targetnya juga nggak terlalu jauh, kita sempat targetnya sampai 5-10 poin, dan itu terjemput di hari kemarin. Teman-teman coach, ketika mungkin berdampak dari kenaikan suku bunga. Betul, suku bunga, FOMC juga mendukung, ya. Jadi secara langsung harga emas juga sempat terkoreksi sampai sekarang ini pun juga masuk ke ya harga terendah untuk hari ini itu sampai 1808. Nah, nih. Cuman untuk persiapan teman-teman juga, apalagi untuk teman-teman yang suka averaging, ya perlu kita ingatkan bahwa di market emas itu adalah merupakan market yang cukup tinggi volatilitasnya. Nah, jadi tingkat pergerakan harganya itu cukup agresif, ya. Makanya kenapa untuk di market emas ini diharapkan untuk bisa selalu berhati-hati, ya. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman biasa tanyakan sama masing-masing mentor, hal yang paling utama adalah tetap menjaga money management. Money management yang paling penting, ya. Betul. Jadi money managementnya tetap dijaga, karena apalagi kita mengingat market emas ini adalah market yang sangat volatility. Nah, untuk gambaran, ini saya pakai alat bantu yang namanya support resistant by pivot. By pivot, ya? Betul. Jadi by pivot ini akan menghitungkan kita secara otomatis area-area atau level-level harga yang akan cenderung berpotensi untuk berbalik arah. Betul. Jadi mungkin bisa jadi dari patokan lah buat kemudian Bapak Ibu bertransaksi di tahun ini. Betul. Nah, seperti yang kemarin ya saya sampaikan, saya perlihatkan juga sama teman-teman bahwa untuk yang di support resisten mingguan, ya itu kemarin udah kita sempat bahas ya. Jadi kalau untuk yang harian kan tampilannya seperti ini, Pak Wahyu. Iya. Ya, cukup. Ini saya ganti time frame-nya, time frame K4. Kalau untuk yang time frame ini daily ya. Jadi kalau daily dia agak sedikit agak mepet-mepet. Ya. Jadi memang diperuntukkan untuk transaksi harian. Jadi kalau transaksi harian mungkin ya sekali sehari entry, maksudnya dalam sehari sekali entry. Ya, 1 atau 2 kali entry satu hari. Betul. Nah, tapi kalau untuk kita mau lihat jangka panjang ya,
kemarin sempat saya posting juga untuk yang di weekly, untuk support resisten di weekly itu udah masuk di harga resisten. Nah ini, ya menarik ya. Jadi yang kita lihat ya, saya kasih tanda aja. Teman-teman bisa lihat ini yang ditanda seperti ini, yang ada lingkaran ini udah masuk ke area resisten satu, ya, dan itu berpotensi untuk berbalik. Nah makanya kenapa di harga kemarin itu di harga 1852 itu adalah saya merasa kayak besar sekali potensi untuk market bisa berbalik. Iya, karena mungkin sudah memasuki area resisten, coach ya. Betul. Nah begitu juga nih menariknya untuk teman-teman yang lagi galau, mungkin yang ada buy, gitu ya. Karena biasa kalau udah market cukup kencang turunnya itu biasa kita nggak sabaran untuk buy. Nah, padahal sebenarnya ada momen-momennya yang dimana sebenarnya kita harus bisa sabar dulu sebentar. Nah, contoh misalkan untuk yang di hari ini. Nah, di hari ini ketika ini masuk di support resistance weekly, ya, ini udah masuk ke resistance 1 dan kemudian market turun. Ini market sekarang masuk ke support 1. Support 1. Artinya apa itu coach kalau sudah menuju support 1? Jadi area support 1 adalah area tahanan yang dimana di situ ada beberapa potensi harga bisa berbalik. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang ada buy-nya, saya pun juga lagi nge-buy ya. Itu kita lagi berharap memang harga naik gitu. Iya, apalagi kan menjelang Imlek coach ya. Betul ya. Jadi ada menjelang Imlek dan lain-lain itu fundamentalnya. Tapi secara teknikal untuk di harga sekarang di area support 1 adalah merupakan area yang cukup ideal untuk kita melakukan transaksi pembelian. Nah, ini adalah kabar gembira untuk teman-teman yang udah tadi malam itu udah terlalu cepat ambil buy. Iya, karena udah tersebut udah harganya udah cukup panjang. Ini udah murah banget nih, udah enter lanjut turun lagi coach. Makanya kenapa tanya terus nih Pak, jadi nggak nih market naik nih ya. Terus terang ya, ini untuk disclaimer juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sering nanya ya mengenai pergerakan harga ke masing-masing mentor. Perlu kita ketahui mentor itu bukan pemilik dari market. Ya, itu pertama dulu ya. Jadi kita itu tugasnya bukan untuk memastikan harga naik atau turun. Betul. Ya, tugas mentor adalah untuk membuat pola-pola yang bisa membuat kita bisa profit secara konsisten. Jadi contoh misalkan seperti bagaimana caranya kita memasang money management yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana sih bagusnya kita entry yang ideal gitu ya. Jadi yang ideal bukan yang di mana sih harga yang ini bisa berbalik arah Pak gitu. Yang pastinya itu yang jawaban yang mungkin kita sulit jawab untuk saya juga pertanyaannya coach. Ya. Ini harga hari ini mau kemana coach, ini harganya mau naik atau mau turun nih? Ini kalau mau naik kira-kira mau naiknya sampai kapan begitu? Ini kan kayak pertanyaan teknis, tapi memang buat yang mungkin masih newbie yang baru belajar mungkin ya kita masih bisa maklumi lah. Cuma memang Bapak Ibu memang juga harus paham bahwa yang namanya market itu juga nggak ada yang tahu. Betul. Tugas kita memang hanya bisa menganalisa, bukan memperkirakan secara 100% Bapak Ibu sekalian seperti itu. Karena ini juga akan ditayangkan di YouTube ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti akan nonton dan yang sering nanya-nanya ke mentornya mengenai market ini naik atau akan turun, hari ini naik atau turun, atau apakah bisa naik atau apakah bisa turun, saya rasa itu adalah sebenarnya bukan spesialis di mentor sebenarnya kalau itu. Terus kalau bukan itu gimana itu? Bagusnya tanya ke pedagang sih kayaknya bagus. Ya, atau ke bursanya langsung sebenarnya yang ke Bapopti ya atau JFX. Atau bisa mungkin langsung tanya sama big player kayak Warren Buffett gitu kok. Betul. Ya, jadi informasi untuk teman-teman semua bahwa di sini kita cuma bisa menganalisa dan kemungkinan besar dari saya pribadi ya melihat market emas ini kemungkinan ada potensi cukup baik, peluang yang cukup baik yang kita bisa dapatkan di harga saat ini ya sekitar 1810, 1805 ya. Itu adalah merupakan area-area yang ideal untuk melakukan pembelian. Nah, namun bagaimana jika harganya turun? Ya coach, pertanyaan kan seperti itu coach, kalau ternyata kemudian harga ini dia lanjut turun, karena kan biasa kalau kita berbicara support resisten kan opsinya kan cuma dua coach. Kalau kemudian harga itu kemudian menyentuh sebuah tahanan tertentu, kemungkinan kan cuma dua. Apakah harga itu dia mantul, atau lanjut lagi ke tahanan selanjutnya. Nah, kira-kira kalau begini, kira-kira analisanya kayak gimana nih? Oke, jadi untuk antisipasi ya, karena kita bukan yang punya market, jadi ketika harga 1810 ini adalah harga yang ideal, langsung Bapak Ibu langsung beli dengan lot yang banyak, ya saran saya sih adalah tetap harus jaga money management. Betul. Ya, money management adalah jaminan untuk Bapak Ibu tidak
habis. Ya. Ya itu pertama tuh. Ya jadi Bapak Ibu harus gunakan lot yang sebaik mungkin, seideal mungkin ya sesuai dengan modalnya kita. Nah, jadi kalaupun ini berbalik harganya terus lanjut turun Pak Wahyu, ya kemungkinan harganya bisa lanjut ke support 2. Support 2 itu di tahun harga. Nah, support 2 itu harganya ntar saya ambilkan datanya supaya kita bisa lihat secara enak nih. Nah, ini. Jadi support 2 di harga 1787. Nah, dan kemungkinan dan ini juga udah masuk ke area yang ini ya, tahanan-tahanan. Jadi untuk Bapak Ibu yang suka pakai supply and demand ya, ini udah saya sinkronkan juga dengan support resistance by pivot. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan ada 2 area. Yang pertama itu adalah area yang ini ya. Ketika harganya sudah turun ke sini, kemungkinan dia akan lanjut naik ya. Ataukah kalau misalkan ini turun ke bawah, ini akan lanjut naik. Nah, artinya kemungkinan untuk pantulan harga mungkin di atas itu Coach ya. Betul. Tapi ya semoga malam ini dia mantul naik Coach. Amin ya. Ya jadi kurang lebih untuk di beberapa minggu ini tetap kita seperti ini ya. Jadi kalau untuk analisa mingguan ya kita pakai pasti mingguan gitu. Nah, untuk antisipasi juga ya seperti yang saya sampaikan juga bahwa materi untuk hari ini adalah kita mau sharing mengenai pergerakan harga emas di tahun ini. Jadi ini adalah masuk ke jangka panjang. Nah, memang analisanya tadi tentu kita menggunakan tren yang agak besar Coach ya. Betul. Jadi mungkin hari ini akan saya kasih bocoran ada beberapa area-area yang mungkin akan jadi peluang kita bisa manfaatkan di tahun 2022. Oleh karena itu mungkin saya pakai edit dulu ya. Ini saya pakai untuk di monthly. Ya, jadi bulanan. Ya, jadi kurang lebih ini akan bisa efektif di kisaran sampai di beberapa bulan ke depan. Ya, 3 sampai 4 bulan ke depan. Nah, jadi saya pakai ini untuk yang di monthly. Nah, ini adalah beberapa area yang kita bisa lihat ya. Nah, ini tadi harga resisten 1, ya. Ini monthly juga masuk Pak Wahyu ya. Oh, dan memang ternyata memang ya, mantul Coach ya. Betul, ini monthly, ini mantul, dan ada beberapa area yang menarik lagi ya, yang bisa kita jadi catatan ya. Jadi kalau misalkan ada harga di beberapa level itu bisa jadi peluang besar untuk kita bisa swing. Nah, betul. Lot gede lah itu ibaratnya. Betul. Memang kita memang pada saat memang area tahanan memang kuat untuk ada pembalikan. Betul. Nah, ini adalah area-area yang kuat untuk kembalikan sistemnya kalau ya. Jadi kita kasih tanda untuk di harga atas di resistennya adalah di harga 1855 ya, dan itu udah kejadian kemarin, udah anjlok ya. Kalaupun ini keambil kemarin, ini peluangnya berapa nih Pak Wahyu? Coba kita hitung ya. Coba kita bersama-sama. Ini kemarin peluangnya ada sekitar dari 1855 sampai di harga sekarang itu kurang lebih ada sekitar 47 poin Pak Wahyu. Nah, ini gede banget ya. Ya, jadi 47 poin dengan menggunakan 0,1 pun itu udah dapat 4,7 juta. Wow. Ya, itu lumayan. Itu dalam waktu berapa hari? 2 hari doang. 2 hari. Ya, betul. Ini adalah tanda-tanda sebenarnya untuk bisa kita cheating sebenarnya ya, untuk lihat di market. Jadi untuk Bapak Ibu yang sering nanya harga berapa bagus untuk beli ya, kita pakai patokan ini aja sebenarnya. Jadi memang untuk kemudian mengetahui harga itu murah atau mahal itu sebenarnya memang tidak perlu ribet-ribet ya. Betul. Dengan kemudian kita menggunakan metode pivot saja, kita paham area resisten dan support, ya pasti kan memang akan mudah. Nah, cuman kan tergantung lagi juga kalau kemudian tipikalnya Bapak Ibu kemudian transaksinya memang lebih kayak scalper misalnya, atau transaksinya mungkin berkali-kali dalam sehari. Betul. Ya mungkin patokan ini yang kemudian hanya bisa kita jadikan sebagai acuan aja. Betul. Nah, begitupun nanti kalau misalkan harga turun, kita antisipasi ini bisa buy lagi di 1778. Ya. Nah, itu. Nah, untuk beberapa bulan ke depan, kalau kita perhatikan sih sebenarnya untuk di market ini setelah masuk ke ring resisten 1, kemungkinan sih marketnya akan masuk dulu ke area pivot. Betul. Tapi ini yang time frame monthly Coach ya. Betul, ini monthly ya. Jadi kurang lebih ini berlaku kurang lebih sampai di beberapa bulan ke depan ya. Dan juga untuk area tembusan, kalaupun ini ketembus, ada area yang cukup signifikan yang mungkin kita jadi perhatikan juga adalah di area 1726. Ya, 1726 adalah merupakan area yang
ideal juga sih sebenarnya untuk kita bisa borong emas. Ya. Memang untuk investasi jangka panjang. Betul. Jadi nggak cuma di forex doang kita bisa borong. Betul. Di fisik pun di harga-harga tertentu, misalkan nanti di harga 1726 itu adalah area yang bagus kita untuk investasi emas fisik juga. Emas fisik juga. Jadi karena kan memang patokan untuk perhitungan emas fisik kan di harga derivatifnya, Bos ya. Betul. Jadi kita bisa investasi di derivatifnya juga, bisa juga di fisiknya. Fisik juga. Betul. Jadi 2 kali cuan. Betul. Ya, jadi satu dipakai investasi, satu dipakai untuk dagangan harian. Betul. Dan itu adalah area-area yang mungkin kita akan sharekan ke beberapa teman-teman di hari ini. Begitupun kalau untuk naik. Ya, jadi ada beberapa area. Saya untuk hari ini kasih 2 resisten saja ya. Jadi untuk resisten kedua 1883. Ya, 1883 yang mungkin kita bisa jadi catatan juga untuk di tahun 2022. Ya, betul. Kurang lebih seperti ini sih Pak Wahyu ya. Mungkin dari sini kita buka diskusi aja ya sih bagusnya. Kita sharingnya tanya jawab. Jadi buat teman-teman peserta webinar, kalau mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya silakan komentar di kolom komen. Betul. Ya, kita sharing-sharing aja untuk pending order bolehkah coach? Boleh banget. Justru untuk di penggunaan support resistance, penggunaan pending order inilah yang sangat dipakai gitu ya, Pak Yu ya. Jadi untuk pending order saya sarankan selalu kalau cara trading saya adalah lebih fokus ke buy limit ataupun sell limit untuk di limit order gitu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang ingin menggunakan stop order, buy stop ataupun sell stop, penggunaan metodenya itu kita wajibkan harus pakai stop loss. Betul, karena kan beda pengaplikasiannya kalau kemudian dia buy limit atau sell limit dengan buy stop dengan sell stop. Sell stop beda pasti ya. Karena kalau untuk Bapak Ibu yang menggunakan buy stop itu artinya kita membeli di harga yang jauh lebih mahal. Betul, agak tinggi kan patokan. Jadi kita memang memesan harga yang cukup tinggi ya. Jadi ketika itu harganya kemudian terkoreksi akan lebih besar resikonya terjadi ketimbang profit yang akan kita dapatkan ya. Karena kalau untuk buy stop itu memang kita cenderung untuk melihat tren. Ya betul, follow the trend. Betul, follow the trend ya. Tapi kalau misalkan kita buy stop, resiko terburuknya kalaupun koreksi, jumlah resiko yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada kita pakai buy limit. Jadi mungkin lebih ke buy limit Bos ya. Karena jangan sampai juga ternyata kemudian kita pakai buy stop. Ya. Potensi koreksi kan pasti akan selalu ada. Betul, pasti. Sampai kemudian ketika kemudian terjadi koreksi, floating membengkak, nah psikologinya nanti kita pada saat itu juga akan terganggu. Betul. Nah itu kurang lebih seperti itu Pak Yudi ya. Jadi penggunaan penggunaan sudah berangkat soalnya. Ya. Oke. Enggak di mute. Oke, lanjut silakan yang mau nanya mengenai market ya. Ini harga marketnya udah naik lagi nih. Baru didoain Pak Wahyu ya. Iya, kita doain. Udah naik. Padahal tadi kita waktu pas mulai tadi harga tadi masih kisaran 1808 gitu. Ya, betul. Kurang lebih ada sekitar 3 poin, 4 poin gitu ya. Luar biasa webinar malam ini Bapak Ibu. Ya, tapi tetap kita ingat untuk jangka panjang kalaupun ini sempat naik ya, kita pun juga melihat ini nggak akan terlalu kencang naik ya. Kalau saya pribadi lihat ya, ini nggak terlalu kencang naik karena kita lihat ya bahwa untuk pergerakan harga emas ini fundamentalnya juga cukup kuat juga untuk mendorong untuk harga emas itu. Ya. Tetap kita koreksi lagi, apalagi untuk di bulan Maret ya. Kita tetap harus ingatkan di bulan Maret adalah bulan yang keramat untuk di gold ya. Karena kecenderungan di beberapa tahun terakhir untuk di bulan Maret di awal-awal bulan Maret itu marketnya udah longsor duluan sih biasanya seperti itu. Betul. Pergerakannya biasa selalu longsor kan, longsor ya. Betul. Jadi kita coba ya masuk ke di beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kalau untuk di tahun ini saya tutup dulu. Nah, coba lihatkan di tahun 2021 ya ini ya masuk di Februari, pertengahan Februari ya atau akhir-akhir Februari atau mendekati di bulan Maret. Ini marketnya udah anjlok nih, Pak Wahyu. Ya, ini udah anjlok seksi gede aja. Seperti ini ya. Nah, ini udah anjlok nih. Turun sampai di akhir Maret
masuk di April, marketnya baru mulai naik. Baru kemudian mulai after kembali. Betul. Begitupun juga di bulan-bulan selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya sebelumnya ya, di tahun 2019 ya, 2019 di bulan Maret ya, ini sempat naik ya. Cuman untuk di akhirnya ini tetap turun. Ya, Maretnya Betul. selalu turun. Betul. Jadi dia startingnya memang di Maret di sini, awal Maret udah turun di sini, kemudian sisanya turun terus. Tapi setelah itu kembali lagi masuk Tetap turun. tetap turun Ya. dan setelah itu lagi dia bakal naik kembali. Jadi Betul. memang ya, memang mungkin untuk dalam beberapa hari ke depan ya semoga kan harga akan tetap naik. Cuman memang Betul. sekali kalau untuk jangka panjang sampai bulan Maret mungkin potensi harga Betul. harusnya mungkin akan turun pas melihat daripada story-story Ya. harga tahun-tahun kemarin. Betul. Itu pun juga waktu di tahun 2018 di Maret ini sempat turun juga ya. Cuman nggak terlalu kuat naik juga sampai akhirnya di April baru anjlok. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu untuk siklusnya. Jadi di kuartal pertama ini di Januari, Februari, Maret cenderungan untuk di pertama-pertama itu marketnya cukup naik ya. Kemudian akan di akhir-akhir kuartal ini, di kuartal pertama itu akan mengalami koreksi yang cukup dalam. Baru kemudian mulai turun. Betul. Jadi kuartal kedua juga udah mulai turun ya, masuk di akhir kuartal kedua itu marketnya baru mulai naik lagi. Nah, begitupun juga masuk ke kuartal ketiga, ya. Kuartal ketiga akan ada koreksi lagi nanti, tapi di akhir-akhirnya nanti akan ada koreksi harga naik lagi kalau ya. Jadi di satu kuartal itu ada dua tren yang akan terjadi biasanya seperti itu. Berarti kalau dari Januari sampai Maret itu kuartal pertama. Betul. Dari April sampai Juni itu kuartal kedua. Juli sampai September itu kuartal ketiga dan Oktober sampai Desember itu kuartal keempat. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Marketnya ini memang ada musim-musim ya, dan ini kita ambil data dari beberapa tahun yang lalu ya. Dan entah kenapa ya, ini memang masih worth it sebenarnya kita bisa analisis seperti ini, dan ini di beberapa tahun yang lalu kita pakai juga ini masih worth it, seperti misalkan waktu di Januari ya, Desember Januari kita prediksikan marketnya akan luar biasa naiknya, dan itu terbukti ya, ada ratusan poin itu naik, dan akhirnya sampai hari ini pun sudah koreksi ya, tapi setidaknya kita dapat beberapa poin ya, ratusan poin dari kenaikannya tersebut dari mulai periode Desember kemarin. Betul. Oke, sekarang udah naik lagi. Congrats ya, yang udah, dan udah profit nih sebenarnya ya. Oke, silakan yang mau nanya untuk Bapak Ibu sekalian mengenai market di gold di tahun 2022. Jadi intinya tadi Coach untuk pergerakan gold untuk tahun 2022 tadi ini memang range market mungkin sampai beberapa bulan ke depan. Betul. Itu tadi masih akan berada di resisten dan supportan yang sudah kita tandai bersama-sama. Mungkin ada yang resisten paling atas di resisten kedua ada di 1880-an. Ya. Resisten pertamanya di 1850-an dan kemudian support itu di 1780 tadi ya, 1786 gitu ya. Jadi artinya untuk kemudian sampai beberapa bulan ke depan mungkin range market akan bergerak di area situ. Betul. Nah, jadi buat rekomendasi transaksi, apalagi kemudian Bapak Ibu yang transaksinya lebih swing trade, ya silakan mengambil posisi sell ketika kemudian harga sudah berada di area resisten. Betul. Dan kemudian mengambil posisi buy ketika masuk di area support. Betul. Dan ini juga adalah salah satu pandangan ya sebenarnya yang bisa kita gunakan, apalagi untuk Bapak Ibu yang sering menggunakan buka tutup kuncian. Buka tutup kunci, buka tutup. Buka tutup. Ya gimana sih saya bagusnya untuk lepas nih seperti ini? Nah, ini adalah saran saya sih, memang seperti yang kita udah bahas sebenarnya di video-video yang sebelumnya, kita pakai support resisten aja sebenarnya. Betul. Untuk lepas kuncian kita itu gitu ya. Supaya setidaknya kita juga ada arah yang kita yakini gitu. Misalkan kalau saya yakin baik, ya udah buy aja semua posisinya, nggak usah ada yang sell lagi dalam. Dan itu kalau misalkan ada posisi sell ya, itu sama saja kita ya lagi labil gitu ya. Kemudian market ya kita mau buy, kita mau sell juga. Nah ini posisi yang mana yang kita bela? Ya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan nanyain. Kayaknya nggak ada sih pertanyaan soal itu. Mungkin saya rasa tadi materinya udah terlalu bagus, sudah terlalu detail, makanya nggak ada pertanyaan. Kayaknya mereka udah siap-siap untuk buy nih, atau udah ada yang buy kali ya. Mudah-mudahan udah ada yang buy nih. Kalau udah ada yang buy dari tadi kita mulai awal sih sebenarnya udah profit ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini udah naik lagi ke 12 nih. Naik lagi ya. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian,
selamat kalau untuk udah ambil buy tadi ya. Silakan juga dicatat tadi ya beberapa area-area yang penting untuk ke depan ya, untuk beberapa bulan ke depan, sehingga Bapak Ibu nggak kepleset ya, karena memang kalau kita lihat secara secara terus menerus market itu memang kita akan gelisah ya. Psikologinya coach akan Psikologinya pasti akan keganggu. Misalkan seperti kemarin aja ya, harganya sudah turun cukup jauh ya, kita itu biasanya akan ambil posisi pembelian dengan secara tergesa-gesa. Karena kita takut ketinggalan, jangan sampai ini udah turun, udah mau lompat naik nih, udah mau berbalik arah. Betul. Nah, itu juga jadi pertimbangan juga. Itu biasa salah satu triggernya juga kita untuk melakukan kesalahan. Saya pun juga sampai hari ini pun sering seperti itu. Walaupun kemudian sudah cukup sering juga. Betul. Jadi ya betul. Jadi meskipun kita lihat harganya sudah menarik untuk kita buy, kita kadang terburu-buru tanpa mempertimbangkan beberapa area-area penting yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu sekalian, harap dihindari hal-hal seperti itu. Kalau untuk penyakit trader namanya FOMO. Ya, FOMO, fear on market ya open ya. Jadi mereka terburu-buru untuk entry, takut ketinggalan momen. Ya. Jadi tetap tenang aja, apalagi untuk Bapak Ibu yang udah tahu area-areanya, tinggal pasang pending order aja seperti yang disampaikan sama Pak Yudi, ya kan udah selesai ya. Pasang pending order, pasang TP yang diharapkan ya, mau TP-nya gede ya atau mau lotnya juga cukup ideal ya, oke ya. Betul, yang penting tetap jaga money manajemennya. Itu aja sih sebenarnya. Terasa cukup ya untuk Pak Wahyu ya. Untuk udah beberapa saya lihat juga ada beberapa teman-teman sini. Kayaknya nggak ada pertanyaan sih, kayaknya udah profit semua nih Pak Wahyu. Ya, karena saya lihat juga ada beberapa yang udah profit. Kalau profit mah aman ya. Udah nggak ada pertanyaan sih. Selesai. Tapi kalau ada yang loss, ada yang floating kayak kalau misalnya ada floating, pasti banyak komen gini coach. Ini sih saya punya buy di posisikan nih coach. Gimana nih bisa kejemput nggak? Yang ketawa nih pasti ngalamin tuh Pak Wahyu. Mudah-mudahan sih kita doakan seperti ini terus ya. Semoga nggak terlalu banyak pertanyaan, Bapak Ibu juga profit dan Bapak Ibu bisa menikmati hasil profitnya ya. Kita juga senang untuk Bapak Ibu bisa profit dan gitulah ya. Kita memang membangun sebuah komunitas untuk Bapak Ibu sekalian bisa berbagi ya. Kita bisa sharing dalam kesempatan-kesempatan ketemu kita ya. Jadi nggak cuma Bapak Ibu yang trading, kita pun juga trading, saya pun juga trading ya, dan itu kita mau berikan yang terbaik untuk kita semua. Ya, jadi memang industri trading ini adalah salah satu industri yang cukup baik ya, dan bukan cukup baik sebenarnya, sangat baik sih untuk depan ya. Dan namun sayangnya ada beberapa oknum-oknum juga di luar sana, ada beberapa teman-teman juga yang nakal-nakal di luar sana yang mendapatkan ilmu mungkin sedikit ilmu, tapi mereka udah berani mengelolakan masyarakat. Ada yang mengolahkan, itu adalah hal-hal yang kita nggak izinkan Pak Wahyu. Ya, karena itu harus sudah melanggar hukum sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu sendiri bisa trading, Bapak Ibu bisa profit ya, dan itu udah dibuktikan oleh banyak teman-teman kita juga. Saya pun juga udah merasakan profit ya. Jadi tinggal praktek saja. Ya, caranya gimana untuk prakteknya Pak Wahyu? Silakan hubungi konsultannya masing-masing dan ingat pilih broker terbaik di Dimex. Di Dimex di jalan mana? Di Jalan Resmi Center nomor 21C depan kantor BMKG atau sekitaran kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Betul. Nah, ini ada yang lain juga Pak Wahyu, biasanya kan di Dimex ini kan ada banyak nih. Iya. Ada yang cabangnya Pekanbaru, ada cabangnya Jakarta, Jogja, ada yang di pusat di Bandung. Nah, ada yang nanya nih, kayaknya di Makassar kurang bagus. Ya, saya lebih senang di Bandung saja. Itu gimana Pak Wahyu? Sebenarnya kalau untuk itu Bapak Ibu enggak juga sih ya. Enggak juga sih sebenarnya, karena memang juga ya setiap di Dimex itu kan memang tergantung kemudian dengan mentor siapa Anda bertemu sebenarnya. Jadi kalau kemudian mungkin kebetulan Anda bertemu dengan salah satu mentor yang memang Anda tidak cocok produknya, ya mungkin Anda bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi khusus untuk yang kemudian dari timnya kita ya, apalagi yang kemudian didampingi langsung oleh Coach Doni, kita ada banyak sekali program yang kemudian bahkan di tempat-tempat di Dimex lain, bahkan di Indonesia pun nggak ada fasilitas yang kemudian bisa Bapak Ibu dapatkan hanya kemudian di tempat bersama kami. Contohnya seperti apa Pak Wahyu? Salah satunya kita ada trading health nih, Coach. Betul, trading health ya. Jadi trading health ini cuma di Dimex Makassar yang kita bikin, dan ini memang berbeda dari beberapa cabang. Trading health adalah fasilitas yang saya
pergunakan ya untuk memantau setiap akun yang terbuka. Iya, betul. Ya, dan itu akan kelihatan pola-pola yang Bapak Ibu lakukan. Jadi nggak cuma kelihatan hasilnya, kayak misalkan hari ini saya loss. Enggak ya, jadi meskipun Bapak Ibu profit gede hari ini, itu kalau misalkan kita lihat ada polanya yang akan cenderung akan membuat Bapak Ibu akan merugi, itu pasti akan kita konfirmasi. Atau mungkin polanya mungkin belum tepat, Bos. Betul. Ya, jadi karena gini, profit besar itu belum tentu aman. Betul. Nah, itu. Tapi kita memang harus membuat ya, kebiasaan atau pola. Dan ini pola-pola inilah yang membuat kita akan terbiasa nanti dari trading nanti, gitu ya. Jadi misalkan seperti Bapak Ibu ada overtrade, ya, ada juga yang buy-nya di atas, di ujung atas, itu kita akan tahu semua. Itu nanti akan kemudian nanti kita bantu sama-sama bersama. Betul. Jadi kita sama-sama cari solusi yang terbaik untuk akun Bapak Ibu, tapi tetap kita ingatkan semua keputusan adalah di tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bukan di tangan saya cuma tugasnya sebagai seorang mentor dan bukan seorang peramal market. Nah, itu. Yang penting tuh gitu ya, bukan peramal market. Saya pun sering salah ya. Di market itu ketika harganya turun, saya bayar harganya masih bisa turun. Itu sering kejadian gitu. Begitupun juga kemarin. Ya, harganya naik, kita sell, harganya malah makin naik gitu ya, nggak turun gitu. Makanya kenapa pentingnya untuk Bapak Ibu tahu mentor ini bukan peramal market, tapi kita sebagai seorang trader juga yang membentuk pola-pola kita trading, ya. Jadi ada memang kebiasaan kita dalam trading yang salah seperti overtrade nggak boleh, ya. Transaksi buy di atas, pojok atas, atau sell di lembah, itu nggak boleh. Ketiga, selalu menggunakan kuncian itu nggak boleh, ya. Apalagi menggunakan lot besar tapi modalnya kecil itu nggak boleh juga, ya. Makanya kenapa ada beberapa saran-saran modal yang kita sarankan, ya. Nggak boleh sembarangan juga, apalagi ini bicara soal jangka panjang, gitu. Ya, bukan untuk menjadikan Bapak Ibu kaya sebenarnya trading forex, tapi setidaknya untuk menambah asetnya Bapak Ibu sekalian. Karena memang juga Bapak Ibu juga mungkin apalagi sudah banyak lihat dengar kasus-kasus mungkin trading begini begitulah ya. Mungkin kalau yang kami bisa katakan bukan bisnisnya yang tidak bagus, tapi mungkin Bapak Ibu saja yang kemarin mungkin bertemu dengan orang yang belum tepat. Betul. Nah, ini ada Pak Rehan nih. Welcome Pak Rehan ya. Profit gede deh. Jadi Pak Rehan ini masuk juga ke program trading health-nya kita. Saya pantau juga akunnya beberapa, saya kasih saran. Semalam tuh beliau salah satu masuk yang profitnya cukup besar. Ya, cuman dia nggak posting ya, tapi saya lihat sih ada beberapa dan polanya udah cukup, udah benar ya. Karena memang pola yang paling penting. Karena dia memang polanya ya kalau misalkan kita profitnya bisa tahan gede, kenapa tidak? Ya. Dan itulah bedanya kita dengan binary option yang sekarang lagi viral lagi ada TikTok gitu ya. Lagi ada yang lagi marah-marah gitu ya. lagi pada protes. Betul. Karena kalau untuk di binomo sendiri atau di kripto apa ya namanya di binary option ya. Itu kita ketika udah transaksi buy ataupun sell, kita nggak punya kuasa lagi untuk mengatur kita punya profit sampai betul. Jadi tetap kalau profit dapatnya 80%, kalau rugi ya 100% ruginya. Nah, tapi beda kalau untuk di forex. Kalau di forex ini mau berapapun kita profit ya, seperti Rehan malam kemarin ya, harga berapapun dia tahan tuh, saya sempat kaget apakah dia belum bangun kali ya atau gimana, saking lihat marketnya ternyata memang dia secara sadar gitu dia tahan posisi dan itu bagus sebenarnya bagi saya ya. Sebaik-baiknya kalau misalkan posisi biru kita tahan kuat itu lebih bagus daripada tahan merah kuat. Tahan merah lama. Ya betul ya Pak Rehan ya. Betul ya. Jadi ya senang juga bagi saya untuk lihat teman-teman profit banyak ya kemarin khususnya, meskipun kita sempat mengalami floating yang cukup besar ya, tapi ada beberapa bapak ibu yang tahan ya, sempat tahan juga posisi, dan tentunya harus ditahu juga alasan kita tahan posisi itu karena kenapa, dan akhirnya profit. Yang paling penting adalah profit. Pokoknya kalau trading, kalau udah profit itu udah cara yang paling benar. Apapun caranya. Betul. Teknikal apapun, fundamental apapun yang bapak ibu pakai, kalau udah profit itu yang paling benar. Betul. Ya, yang penting jangan pakai feeling. Nah, kalau yang pakai feeling itu cuma bapak, ibu, dan Tuhan yang tahu. Ya. Siap. Tapi kalau untuk pakai analisa teknikal ataupun fundamental, semua bagus. Semua bagus. Aneh lagi webinar. Ya, jadi kalau pakai teknikal itu kita bisa tahu sama-sama. Ya, kayak misalkan support resisten untuk di harga support 1 ini ada bagus untuk area pembelian.
dan harga ini sudah konfirmasi naik. Ya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang udah profit, congratulations ya, semoga profitnya besar. Amin. Ya. Dan saya rasa cukup ya untuk hari ini Bapak Ibu ya. Kalau mau ada nanya silakan bertanya, saya kasih waktu 1 menit untuk bertanya. Ini harga udah OTW 18.13 coach. Oke, itu udah 13. Ya. Oke. Aman ya. Saya rasa cukup sih sebenarnya. Udah cukup nih. Udah kemungkinan grafik malam ini coach. Oke, kemungkinan grafik malam ini ya. Saya pakai ilmu penafsiran dulu. Biasa sih ini harus pakai, betul kan? Betul nih. Oke, jadi karena Pak Rehannya baru muncul ya. Agak telat tadi coach masuk. Betul. Tadi mungkin ada beberapa pembahasan yang mungkin dia lewatkan. Ya betul. Betul ya. Nanti Pak Rehan nonton YouTube-nya, nonton ulang ini akan koneksi sebenarnya dengan apa yang mungkin kita tertawa ya pada hari ini. Nanti silakan tanya juga Pak Rehan sama konsultannya. Betul. Ya, tapi gini, untuk gambaran juga ya. Untuk di market hari ini kita cenderungnya memang untuk buy, ya, karena memang kita lihat area support ini adalah area-area yang berpotensi untuk berbalik, ya. Nah, untuk hari ini karena tadi Pak Rehan tanyakan harian, kita masuk ke support resistance harian, ya. Nah, ini kalaupun harga ini turun, kemungkinan besar harganya bisa koreksi di area 1806, ya, 1806. Kalau turun pun lagi, kita masih bisa averaging itu di harga kisaran 1792. Ya, jadi kurang lebih gambaran untuk hari ini area entry yang ideal itu area-area seperti ini ya. 1806 ataupun 1808 ya. Kalaupun target harga naik, ya ini kita kasih gambaran, kemungkinan ada beberapa area, misalkan ya, yang pertama berdasarkan support resistance yang terdekat itu 1821 ya, atau juga masuk ke area pivot ya, itu di harga 1828 ya, atau kisaran area inilah 1830-an lah gitu ya. Atau juga kalau misalkan ini confirm naik sampai di hari sampai di hari ini itu bisa naik sampai di 1841. Tapi ini harus ada fundamental yang cukup kuat Pak Wahyu gitu ya, supaya untuk harganya kuat naik. Tapi kalau nggak ada fundamental ya palingan di harga-harga sekitar ini ya, mungkin sekitar sampai di area maksimum mungkin sebenarnya nanti ke pivot coach. Betul. Nah, 1821 ataupun mungkin naiknya di pivot 1828 untuk hari ini. Ya. Nanti tinggal dicek lagi untuk fundamental ya. Oke. Ini untuk secara analisa ya sebenarnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk teman-teman semua. Sudah dapat gambaran harga-harga juga ya. Oke, sama-sama Pak Rehan ya. Semoga profit besar juga untuk hari ini lagi. Amin ya. Saya rasa cukup ya, Pak Wahyu. Silakan ditutup Pak Wahyu. Ya. Jadi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar kami pada malam hari ini. Tapi buat Bapak Ibu yang mungkin tadi telat gabung webinar atau mungkin hanya sepotong mengikuti kegiatan webinar, tenang tahunan saja, ya, tahunan, jangka panjang. Ya, tenang saja videonya nanti akan diupload ke YouTube. Channel ke YouTube di Doni Wijaya Forex Channel. Doni Wijaya Forex Channel. Nah, di situ nanti kita bisa upload. Jadi Bapak Ibu bisa sesuai dengan judulnya, hari ini kita berbicara tentang analisa harga emas untuk jangka panjangnya untuk tahun 2022. Ya, semoga nanti informasi yang kita berikan bisa bermanfaat, dan tentunya buat Bapak Ibu yang kemudian belum join atau belum bergabung sebagai member atau keluarga di Dimex, ditunggu kabar baiknya, ditunggu joinnya sesegera mungkin ya, karena ini kita di sini kan kita berbicara peluang Coach. Jadi kalau apalagi market emasnya lagi murah-murah banget. Ya, betul, lagi murah. Jadi ini peluang buat Bapak Ibu untuk ambil posisi buy tadi, karena sudah seperti yang analisa kita sama-sama, harga sudah di support. Oke, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga profitnya lancar semua. Amin. Semoga juga sehat selalu, tetap. Betul, yang paling sehat. Tetap semangat. Tetap ya. semangat. Dan salam profit konsisten. Oke. Selamat malam.